Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi dengan judul Perbandingan Peluang P3K Tahap 1 Antara Guru Honorer Afirmasi dan Tanpa Afirmasi. Persaingan tetap tidak terhindarkan, itu adalah fakta di lapangan. Jadi perlu teman memahami bahwa sebenarnya menjelang seleksi kompetensi P3K tahun 2021 untuk kategori guru itu selalu ada perbandingan peluang teman-teman ya, antara guru honorer yang memiliki afirmasi dan tanpa afirmasi, dan kita tidak bisa menghindari yang namanya persaingan, pasti tetap akan terjadi teman-teman ya. Dan di video kali ini admin akan langsung membahas secara tuntas tentang perbandingan peluang P3K tahap 1 antara guru honorer afirmasi dan tanpa afirmasi. Jadi teman-teman stay terus di video ini, langsung kita ke lapangan. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa aturan baru tentang materi seleksi, butir soal, dan waktu serta bobot untuk seleksi kompetensi guru P3K tahap 1 itu ada beberapa materi seleksi yang akan diikuti oleh teman-teman guru honorer. Yang pertama, materi seleksinya adalah kompetensi teknis. Itu sesuai dengan mata pelajaran. Jadi kompetensi teknis itu teman-teman harus pahami bahwa sesuai dengan mata pelajaran. Adapun butir soalnya itu adalah 80 sampai 100 nomor. Kemudian waktu pengerjaan itu adalah 120 menit dengan bobot itu adalah 60%. Nah, saya ulangi. Untuk kompetensi teknis berarti itu sesuai dengan mata pelajaran. Butir soal itu 80 sampai 100 nomor. Kemudian waktu pengerjaan itu adalah 120 dan bobot nilainya adalah 60%. Kemudian untuk kompetensi manajerial itu butir soalnya itu sedikit teman-teman ya, cuman 25 nomor. Kemudian waktu pengerjaan itu adalah 25 menit. Kemudian kompetensi sosiokultural akumulatif dengan manajerial itu butir soalnya adalah 20 nomor. Kemudian waktu pengerjaan adalah 15 menit. Itu wawancara juga ditulis secara tertulis, itu butir soalnya 10 nomor dan waktu 10 menit. Itu bobotnya 40%, berarti 60 ditambah 40 itu 100%. Jadi jumlah soal secara keseluruhan itu 130 sampai 155 nomor dengan waktu pengerjaan itu 170 menit dengan bobot nilai 100%. 60 ditambah 40 sama dengan 100. Jadi ini adalah materi seleksi butir soal, waktu dan bobot secara resmi dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Jadi tentang bobot dan durasi seleksi. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk mengunci formasi untuk diri sendiri masing-masing. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke videonya saja. Nah, di sini tentunya teman-teman harus pahami juga bahwa ada 4 kategori guru yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021. Dan seleksi guru P3K tahun 2021 itu terbagi 3 gelombang. Yang pertama tes tahap 1, tahap 2, dan tes tahap ketiga. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah aroma persaingan dan perbandingan peluang teman-teman guru honorer afirmasi tanpa afirmasi di tes pertama. Yang mana untuk tes pertama itu diikuti oleh guru honorer THK 2 dengan guru honorer di sekolah negeri. Seperti itu ya. Jadi untuk tes tahap pertama itu cuman diikuti oleh guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer THK 2. Dan guru honorer di sekolah negeri dan THK 2 itu masing-masing pastinya memiliki afirmasi yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat saja. Nah, di sini untuk afirmasi resmi atau afirmasi khusus untuk teman-teman guru honorer negeri khususnya yang akan bertarung di tahap 1 itu ada 4 ya. Yang pertama, jenis tambahan nilai untuk afirmasi. Teman-teman harus pahami bahwa ada sertifikat pendidik itu jumlah tambahan nilainya itu teman-teman adalah poin penuh ya. Poin penuh dari
nilai maksimal kompetensi teknis. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidikan linier, berarti itu mendapatkan nilai penuh 100% dari kompetensi teknis. Luar biasa sekali. Kemudian tambahan afirmasi yang kedua adalah usia. Jadi usia 35 untuk guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik dan aktif 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis, ya, seperti itu. Kemudian untuk disabilitas itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, sedangkan guru honorer THK 2 teman-teman juga mendapatkan nilai tambahan nilai atau afirmasi itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, seperti itu ya. Jadi ini adalah tambahan nilai afirmasi yang bisa didapatkan oleh teman-teman guru honorer untuk dimaksimalkan di tes tahap pertama. Nah, sekarang kita lanjut lagi informasinya. Nah, sebelum kita lanjut, kita di sini dulu kita coba-coba lihat fakta yang ada di lapangan tentang perkiraan ya peluang guru honorer di tahap pertama untuk seleksi kompetensi ya, atau sudah mulai muncul aroma persaingan antar peserta teman-teman ya. Di sini jelas ya. Kita lihat di salah satu postingan teman-teman di kolom komentar di channel ini. Di sini jelaskan kalau di sekolah induk ya, di sini kalau di sekolah induk ada yang berserdik dan yang dibutuhkan hanya satu formasi. Apakah saya yang di sekolah induk itu juga akan kalah sama yang berserdik dan harus tetap daftar di situ? Nah, ini dari kata-kata ini memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang akan ada aroma persaingan antar sesama guru honorer di sekolah induk ya. Jika memang kondisinya memungkinkan maka pasti akan terjadi persaingan. Sepertinya ini. Misalnya ini yang admin bacakan, kalau dalam satu sekolah itu ada satu formasi, sedangkan yang guru honorernya itu misalnya 3 atau 4, maka secara otomatis persaingan itu tidak akan bisa terhindarkan. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya bisa jawab dulu dari pertanyaan Ibu Astriani Wulandari, SDN 3 Picisan. Jawabannya di sini teman-teman adalah belum tentu kita yang tidak memiliki afirmasi sertifikat pendidik itu bakalan kalah saing dengan teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi serdik. Itu belum tentu teman-teman ya, karena yang memiliki sertifikat pendidik itu hanya mendapatkan 100% nilai penuh di kompetensi teknis. Sedangkan ketika mengikuti tes di seleksi kompetensi tahap 2, tahap 1 dan mengerjakan soal kumulatif yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural dan ternyata hasilnya tidak memenuhi passing grade, maka meskipun mendapatkan nilai penuh di 100% kompetensi teknis itu tetap tidak bisa lolos menjadi guru P3K tahun 2021 di tahap pertama, seperti itu ya. Karena untuk lolos menjadi guru P3K itu wajib memenuhi passing grade atau ambang batas dari 3 kompetensi yang diikuti. Yang pertama teknis, yang kedua sosiokultural manajerial, yang ketiga adalah wawancara. Itu wajib dicapai ambang batasnya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Di sini masih ada aroma persaingan yang terlihat dari sesama teman guru honorer. Di sini jika hanya satu formasi diperebutkan 2 GTT, apakah nanti hasilnya berdasarkan nilai PAK? Nah, ini tentunya memang sudah tidak dipungkiri bahwa akan ada persaingan antar peserta di sekolah induk ataupun di luar sekolah induk. Pasti itu kejadiannya ya, seperti itu. Nah, di sini ada lagi dari salah satu teman subscriber, jika hanya satu formasi diperebutkan 2 GTT, apakah nanti hasilnya berdasarkan nilai PAK? Nah, jelas seperti itu ya. Jadi jika satu formasi diperebutkan oleh 2 GTT, berarti secara otomatis sudah jelas bahwa akan ada persaingan antar sesama guru honorer di sekolah negeri. Jika kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di kasus ya. Jadi di sini ada kasus pertama. Jadi ada beberapa kasus yang admin perlihatkan kepada teman-teman guru honorer tentang perbandingan ya, perbandingan peluang lolos guru honorer afirmasi dan tanpa afirmasi di setiap kasus yang ada ya, yang admin buat di sini. Jadi nantinya itu bisa menjadi pedoman teman-teman untuk
bagaimana cara mengatur strategi yang bagus agar teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021 seperti itu ya. Kasus pertama adalah SD Mawar ya. Anggaplah ini SD Mawar. Formasi yang disediakan adalah 2 guru kelas SD ya. Jadi di SD Mawar itu disediakan formasi adalah 2 guru kelas SD. Sedangkan guru honorer yang linier dengan formasi yang disediakan itu 4 orang teman-teman ya. Catatan, 1 orang memiliki serdik, yang kedua 2 orang usia 35 dan XTHK 2, dan 1 orang non afirmasi. Jadi ada 4 guru honorernya, semuanya linear teman-teman ya. Sedangkan formasi yang dipilih atau formasi yang disediakan itu 2 orang teman-teman ya, atau 2 formasi guru kelas SD. Sedangkan kalau kita lihat afirmasi yang mereka memiliki, ada 1 orang itu ternyata memiliki serdik. Kemudian ada 2 orang itu memiliki afirmasi double usia 35 dan XTHK 2, berarti dapat 25% teman-teman ya. Sedangkan 1 orang itu tidak sama sekali mendapatkan afirmasi, berarti kemungkinan usianya itu di bawah 35 tahun ya, seperti itu, berarti tidak mendapatkan afirmasi teman-teman ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini Nah, kalau kejadian seperti ini teman-teman, maka secara otomatis akan ada 2 formasi, masing-masing formasi ini kita bagi 2. Karena ada 2 formasi, berarti kita bagi 2 menjadi satu-satu ya. Berarti kita bagi 2 menjadi satu-satu. Ya, seperti itu. Jadi satu formasi itu akan coba dilamar oleh 2 orang ya. Karena ada 4 guru honorer, berarti satu formasi akan dilamar oleh 2 orang, dan satu formasi lainnya juga dilamar oleh 2 orang. Jadi secara otomatis akan terjadi persaingan ya. Jadi secara otomatis kalau kasusnya seperti ini, 2 formasi guru SD sedangkan 4 guru honorer yang linear, berarti akan terjadi persaingan terkelompok. Maksudnya bahwa akan ada 2 kelompok yang saling memperebutkan masing-masing 1 jatah formasi. Nah, dari kedua kelompok itu yang paling memiliki peluang untuk mendapatkan 1 jatah formasi tentunya adalah guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik karena mengantongi afirmasi 100%. Namun demikian teman-teman itu yang memiliki serdik jangan jumawa dulu, karena guru honorer non afirmasi itu bisa jadi sukses mendapatkan 1 jatah formasi jika seandainya guru honorer yang memiliki serdik itu ternyata tidak lolos di kompetensi manajerial, sedangkan guru honorer non afirmasi itu bisa melewati atau mencapai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, seperti itu ya. Jadi yang memiliki serdik itu jangan terlalu istilahnya langsung jauh bawah seperti itu ya. Jadi tetap harus berhati-hati karena sedikit saja itu bisa tergelincir, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami. Nah, jadi akan ada pembagian kelompok, tapi hanya antar guru honorer itu sendiri. Sedangkan guru honorer dari sekolah lain itu tidak berhak masuk di melamar formasi di SD Mawar teman-teman ya, karena memang formasinya sudah cukup, bahkan kurang ya dibandingkan dengan jumlah guru honorer yang ada, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di kasus kedua untuk perbandingan hitungan peluang ya. Jadi kasus kedua ini adalah di SD Anggrek. Formasi P3K-nya adalah 2 guru kelas, kemudian guru honorernya ternyata cuma 1 orang. Dan sedangkan guru honorer dari sekolah lain itu ada 5 orang. Nah, jadi kenapa bisa ada guru honorer dari sekolah lain? Karena guru honorer cuman 1 orang yang tersedia di SD Anggrek, sedangkan formasi yang disediakan ada 2 guru kelas. Jadi ada 1 formasi lainnya yang akan diperebutkan oleh 5 orang dari sekolah lain. Nah, secara otomatis kalau kasusnya seperti ini, formasi P3K 2 guru kelas, 1 guru honorer guru induk, dan 5 guru honorer dari sekolah lain, maka akan terjadi perengkingan tunggal teman-teman ya. Kenapa admin katakan akan terjadi perengkingan tunggal? Karena 1 orang guru honorer tetap itu akan mengunci 1 formasi. Nah, akan mengunci 1 formasi sehingga 1 orang ini hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri. Cukup mencapai passing grade auto NIP guru P3K karena cuman 1 orang guru honorer, sedangkan formasi yang disediakan itu adalah 2 formasi guru kelas. Sedangkan
ternyata masih ada satu jatah formasi. Nah, satu jatah formasi ini bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Jadi otomatis kalau kasus kedua ini terjadi, maka akan terjadi perengkingan tunggal yang sangat menguntungkan guru honorer di sekolah negeri, dan akan terjadi persaingan ketat antar guru honorer dari sekolah lain yang melamar di SD tersebut. Misalkan 5 orang pelamar yang memperebutkan satu jatah formasi, maka secara otomatis akan berjuang habis-habisan untuk memperebutkan satu tiket menjadi guru P3K yang disisakan oleh guru honorer negeri di sekolah tersebut. Seperti itu ya. Nah, maka afirmasi juga akan menjadi salah satu faktor penentu di situ nanti. Ya, mungkin siapa tahu ada kasus yang menimpa teman-teman seperti yang kasus kedua ini. Silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di kasus yang ketiga atau sekaligus kasus yang terakhir ya. Kasus yang ketiga adalah SD Melati. Formasi P3K adalah satu guru kelas, guru honor linier 2 orang. Nah, jadi secara otomatis formasinya cuma satu guru kelas, sedangkan guru honorer yang linier dengan formasi guru kelas itu 2 orang. Berarti intinya jika kasus ketiga ini terjadi di dunia nyata, maka tidak berhak guru honorer dari sekolah lain untuk masuk di sekolah tersebut. Nah, karena memang guru formasinya cuma satu, sedangkan guru honornya 2 orang. Nah, jika kejadiannya seperti ini, maka guru honorer dari sekolah lain itu tidak bisa masuk, dan secara otomatis akan terjadi one by one ya, atau persaingan 1 lawan 1 antar guru honorer. Jika memang guru honorernya 2, maka kedua guru honorer ini akan saling mengalahkan untuk memperebutkan satu jatah formasi guru kelas. Akan terjadi one by one ya. Misalkan satu guru honorernya itu afirmasinya anggaplah XTHK 2 dengan usia 35, berarti memiliki afirmasi 25%. Sedangkan guru honorer lainnya itu hanya berusia 35 ke atas, berarti mendapatkan tambahan nilai atau afirmasi itu sebesar 15%. Berarti ada persaingan antara 25% dengan 5%. Ada persaingan terbuka antara 2 guru honorer itu, atau one by one ya, seperti itu, karena 2 guru honorer memperebutkan satu formasi guru kelas, dan menurut admin peluang kedua-duanya ini sama-sama besar. Nah, jadi ada 2 kemungkinan terjadi teman-teman ya, jika kasusnya seperti ini. Jika kasus ketiga, ada 2 kemungkinan terjadi. Yang pertama, salah satu dari 2 guru honorer ini lolos mencapai ambang batas, atau kedua guru honorer ini mencapai ambang batas, atau kedua guru honorer ini tidak ada yang mencapai ambang batas atau passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Silahkan teman-teman share jika video ini bermanfaat. Dan dari ketiga kasus yang admin angkat pada hari ini, silahkan teman-teman komen kira-kira teman-teman masuk di kasus yang keberapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.